Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum wa iyaya bitaqwa fa innahu man ittaqahu waqah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semua, memberi taufik kepada kita semua, memberikan keistiqomahan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi semakin baik, semakin dekat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita tentang dzikir-dzikir ketika i'tidal, dengan beberapa dzikir yang ada, dan semoga kita bisa mempraktekkan petunjuk-petunjuk beliau tersebut sehingga ibadah kita semakin dekat, semakin mirip dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula yang lainnya selain i'tidal, bahkan dalam segala aspek kehidupan kita, mudah-mudahan kita bisa mencontoh, menjadikan tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah contoh yang baik. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh, yang dibawa oleh Rasul ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, yang beliau larang hendaknya kalian tinggalkan. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kepada hal selanjutnya, perbuatan selanjutnya, dan ini termasuk rukun daripada rukun salat, yaitu as-sujudu, sujud. Summa kana yukabbiru wa yahwi sajida. Setelah selesai i'tidal, dan tentunya seperti biasa agak berhenti sejenak. Dalam segala kegiatan itu ada berhentinya sejenak. Ya, misalkan surat selesai, fi sudurin nas minal jinnati wan nas, berhenti sejenak, Allahu Akbar. Demikian dalam zikir-zikir, subhana rabbiyal
azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Allahu akbar, ada jeda sedikit. Demikian juga tentunya dari Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Allahu akbar. Demikian. Intinya jangan seolah-olah bacaannya nyambung. Mubarakan fihi Allahu akbar, jangan. Minal jinnati wan nasi Allahu akbar, jangan. Berikan sela, berikan jeda meskipun cuma sebentar. Ini beliau bertakbir ketika rukun ini, ketika mau sujud ini. Kemudian dia merobohkan dirinya sujud, turun sujud. Beliau bertakbir kemudian turun sujud. Dari sini takbirnya bersama-sama ketika dia bergerak turun. Apakah harus sampai turun Allahu Akbar karena jauh? Karena sebagian imam kita lihat seperti itu, tidak perlu. Jadi Allahu Akbar, meskipun Allahu Akbar telah selesai lafaz bar, dia belum posisi sujud, maka tentunya tidak mengapa. Jadi kadang-kadang sebagian orang kalau pendek dari ruku ke iktidal misalkan sami'allahu liman hamidah, atau dari berdiri setelah baca surat kemudian ruku Allahu Akbar, tapi nanti ketika mau sujud Allahu Akbar, mau bangkit juga gitu Allahu Akbar. Ini sebenarnya tidak diperlukan, biasa saja Allahu Akbar. Jadi ketika kita mulai mungkin Allahu Akbar, gerakannya masih panjang, sudah selesai Allahu Akbar, tidak mengapa. Ini wa amara bidzalika al-musi'a salatah. Beliau merintahkan kepada orang yang jelek sholatnya. Jadi orang yang jelek sholatnya, maksudnya hadis yang terkenal, sholatnya terlalu cepat, akhirnya disuruh mengulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali. Setelah 3 kali orang ini ngomong, aku nggak bisa yang lebih baik dari ini. Akhirnya diajari Rasulullah, itu terkenal dengan hadis atau perintah beliau terhadap orang yang jelek sholatnya. Faqala lah, di antara perintahnya yaitu la tatimmu sholatun li ahadin minan nas. Tidak sempurna, tidak benar sholat dari siapapun dari manusia ini hatta sampai titik-titik panjang, di antaranya yaqula sami'allahu liman hamidah, mengucapkan sami'allahu liman hamidah, hatta yastawiya qa'ima, sampai berdiri tegak. Summa yaqulu Allahu akbar, summa yasjudu, kemudian mengucapkan Allahu akbar, kemudian sujud. Hatta tatma'inna mafasiluh, sampai sendi-sendinya tenang, menempati tempatnya. Intinya apa? Tidak tergesa-gesa. Tumakninah. Dari hadis ini jelas sekali ketika sujud membaca Allahu Akbar. Ini. Dalam riwayat lain, wa kana idza arada an yasjuda kabbara. Beliau kalau ingin sujud bertakbir Allahu Akbar. Ini tentunya sujud dalam sholat disepakati ulama. Kalau nanti dalam sujud tilawah, sebagian tidak mengatakan tidak ada takbirnya. Namun kalau dilihat keumuman hadis, Rasulullah itu bangkit turun biasanya bertakbir kembali. Jadi ini dibawa kepada makna ketika sujud sholat. Adapun sujud yang lain gimana, sebagian juga memakai hadis ini. Wa yujafi yadaihi an janbai, menjauhkan kedua tangannya dari sisinya. Artinya tidak di depan tapi di samping. Artinya sebagian orang kan gini, mungkin itidalnya ada yang gini, ada yang gini. Saya contohkan yang gini karena saya biasanya seperti ini. Yang lain mungkin gini. Maka sebelum sujud sebagian gini, apa? Bertakbir. Ini tangannya itu dekat gini. Ini.
Jadi bertakbir tangannya dekat ini. Enggak, tapi kalau mau mengangkat tangan adalah seperti ini. Kalau mau mengangkat tangan. Karena ini termasuk juga dibolehkan atau disunahkan mengangkat tangan meskipun tidak seperti yang lainnya. Jadi yang paling kuat mengangkat tangan itu yang paling sering adalah ketika pertama, ketika rukuk, dan ketika bangkit dari rukuk, dan nanti setelah tasahud awal. Namun ini juga diperkenankan untuk mengangkat tangan. Ini. Wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada. Dan beliau adalah beberapa kesempatan atau terkadang mengangkat kedua tangannya ketika sujud. Jadi mau sujud itu mengangkat tangan. Jadi sekali lagi ini juga diperkenankan, dan bahkan dalam hadis yang lain nanti sujud ke duduk di antara dua sujud, di antara dua sujud ke sujud boleh untuk mengangkat kedua tangan. Meskipun yang paling sering sekali lagi di 4 keadaan, yaitu pertama takbiratul ihram, setiap ruku, setiap bangkit dari ruku, dan nanti setiap bangkit dari rakaat kedua setelah tasahud. Yang di selain itu tetap dibolehkan, tetap dianjurkan. Wallahu alam. Namun kalau mau mengangkat, hendaknya ngangkatnya bukan ada orang sholat, enggak, tapi lebar. Segini atau segini, agak tinggi. Ini. Al-khurur ila sujudi alal yadain. Beliau memberi judul yaitu turunnya sujud bertumpu pada telapak tangan. Ini masalah khilaf, namun kita baca pendapat beliau karena ini kitab beliau yang kita khilaf di antar ulama. Wa kana yadau yadai alal ardi qabla rukbatayhi. Beliau ini yang menyampaikan hadis-hadis yang ada, yang ya sebagian ulama menerimanya, sebagian menganggap ya tidak menerimanya, namanya hadis biasa. Beliau meletakkan kedua tangannya di tanah sebelum kedua lututnya. Ini wakana ya'muru bidzalika fayaqul, kemudian juga merintahkan hal itu. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadhu yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau kalian salah seorang sujud, jangan seperti ba'ir, unta. Hendaknya meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini diantara dalil-dalil yang menjelaskan mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut. Bagaimana yang lainnya pendapatnya? Yang lainnya membawakan hadis yang lain. Bagi yang berpendapat tangan dulu, hadis yang lain dianggap lebih lemah. Bagi yang mendahulukan lututnya, hadis yang mendahulukan tangan kurang kuat. Ini demikian. Kemudian ada yang mengatakan yang disepakati adalah jangan seperti unta. Dan hewan-hewan rata-rata sama aja. Adapun lafaz selanjutnya, hendaknya meletakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya, sebagian mengatakan ini terbalik. Jadi Ibnu Qayyim dan sebagian mengatakan hadisnya terbalik. Seharusnya hendaknya meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wallahu alam. Nah, kemudian ada yang menguatkan lagi duluan lutut adalah sesuai dengan apa? Tabiat. Namanya turun itu yang bawah dulu. Tabiat yang mudah. Kalau bangkit nanti atas dulu. Tangan dulu. Kalau turun lutut dulu.
Kemudian sebagian mengatakan kalau masalah lututnya hewan, ahli lughah dan beliau Syekh Muhammad mengatakan lututnya di kakinya depan itu. Lututnya di kakinya depan. Ya, di tangannya intinya. Akhirnya ya harus kakinya gitu. Kalau yang lain enggak. Ketika manusia disamakan beberapa bentuknya dengan binatang, maka yang dekat kepala ini tentunya adalah dianggap tangan kita, yang jauh dari kepala ini adalah dianggap kaki kita. Maka ketika hewan yang dilakukan depannya dulu, maka hendaknya kita berselisih dengannya belakangnya dulu. Wallahu a'lam. Yang jelas demikianlah pendapat beliau mengatakan kedua tangan dulu, namun ulama yang lain mengatakan kedua kaki duluan. Ada lagi di antaranya ada cocok dengan orang turun itu kaki dulu. Kemudian juga masalah hadisnya, jangan seperti hewan disepakati ulama, jangan seperti onta itu disepakati. Namun adalah bagian selanjutnya dari hadis adalah bukanlah kesepakatan. Bahkan ada yang mengatakan terbalik hadis yang ada. Kemudian juga masalah memang sebagian berdasar lughah, secara lughah katanya lututnya di yang depan itu di tangannya itu, maka tidak ada kemungkinan kecuali harus kalau turun tangan dulu, karena dia lututnya di depan ya mesti duluan. Namun yang lain menganggap enggak, yang depan ini dari binatang dianggap seperti tangan kita dekat kepala, yang belakang dianggap kaki. Ketika mereka depan dulu hewan-hewan itu yang dekat kepala dulu, maka kita hendaknya yang jauh dari kepala duluan. Wallahu a'lam. Keduanya sahih. Adapun hadis yang mengatakan salah satu mansukh, hadisnya dhaif. Ada yang berpendapat dulu gini, sekarang perintahnya gini. Ada hadis-hadis berbunyi semacam itu, menegaskan salah satu adalah tidak kuat. Jadi hadisnya tetap tidak ada nasi mansukh, cuma pemahaman ulama saja yang beda. Wallahu a'lam. Apakah dalam semacam ini harus mengikuti imam? Ya enggak. Ketika banyak orang, kecuali berdua bertiga mungkin, untuk menenangkan hati imamnya kita ngikuti imam, ya enggak mengapa kalau mau. Kalau mau menenangkan hati imam. Tapi kalau banyak orang, dia enggak akan lihat kita lutut dulu atau kaki dulu, tentu tidak ada tuntutan kita untuk mengetahui madhabnya imam. Tidak perlu mengetahui madhabnya imam apa kaki dulu atau lutut, tangan dulu ya imamnya ini, tidak diperlukan. Kita cukup secara umum mengikuti, ketika rukuk ya rukuk, ketika berdiri ya berdiri, demikian saja. Adapun posisinya berbeda, ini suatu yang dimaklumi, kecuali mungkin sekali lagi kita berdua bertiga untuk lebih menyenangkan teman, menyenangkan imam, kita ngikuti gerakan beliau tentunya tidak mengapa. Wallahu a'lam. Wa kana yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal yadaini tasjudan, sesungguhnya tangan ini, telapak tangan ini sujud, kama yasudul wajhu, seperti sujudnya wajah. Fa idza wadu ahadukum wajhahu falyadu yadayhi, kalau meletakkan wajahnya hendaknya meletakkan kedua tangannya. Wa idza rafa'a falyarfa'huma, kalau bangkit hendaknya bangkit keduanya, diangkat. Kalau mengangkat wajah, hendaknya mengangkat kedua tangannya. Jadi inginnya tangan ini mengikuti wajah. Jadi sama-sama Allahu Akbar, pas sama. Jadi wajahnya ketika bangkit Allahu Akbar, sama-sama tangan diangkat, wajah diangkat. Sebagian orang kelihatannya tangannya tetap saja, kepalanya diangkat. Nah, duduk di antara dua sujud itu tangannya nggak berubah. Ini termasuk
kesalahan. Sebagian tangannya nggak diikutkan ke wajah, ini juga salah. Sekali lagi sebagian orang kelihatannya sujud gini, Allahu Akbar, tetap saja tangannya gini, nggak dirubah. Hemat mungkin, nggak usah banyak gerak. Sah saja sholatnya, tapi tentunya tidak diperkenankan kita terlalu atau tidak memperhatikan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlalu nuruti enaknya. Ini tidak benar tanpa memperhatikan petunjuk Rasul. Sekali lagi sebagian orang gini, Allahu Akbar, tangannya tetap saja, nggak diperkenankan. Tangan ini mengikuti wajah dalam sujud, ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Ini. Makanya yaktam itu ala kafai. Beliau iktimat, menyandarkan, artinya menempelkan kedua telapaknya. Wa yafsutuhuma, gini, yafsutu itu gini, menempelkannya dengan rata gini. Wa yadummu asabi'ahuma. Jadi wa yadummu asabi'ahuma, bukan gini, nempel. Dan sejak awal kita katakan takbiratul ihram juga gini demikian, bukan gini tapi nanti gerakannya seperti ini. Sujud juga demikian, bukan asal-asal enggak, tapi jadi kedua jari-jarinya ditempelkan. Wa yuwajjihuha qibalal qiblati, diarahkan ke arah kiblat, bukan gini tapi gini. Jadi ke arah kiblat, dirapatkan, diarahkan ke kiblat. Ini sekali lagi sebenarnya Islam itu atau petunjuk Rasulullah dalam banyak hal atau indah kan, ada sakral, ada nilai istimewanya gitu. Ini wa kana yaj'aluhu ma hatwa mankibai, wa ahyanan hatwa udunai. Terkadang demikian, agak tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ke depan. Kalau berdiri kan kemarin kan gini atau gini, tinggi. Jadi kalau sujud diputar aja badannya. Jadi tidak, kadang-kadang gini, kadang-kadang agak ke depan, kadang-kadang cuma sejajar bahu, terkadang agak ke depan sejajar telinga. Dengan penjelasan kemarin artinya apa? Ada yang mengatakan sejajar telinga saja, nggak ada ditarik ke bawah, yang paling afdol. Jadi hadis yang mengatakan sebahu itu ketika melihat ininya, katanya demikian. Ini perselisihan ulama kemarin sudah kita jelaskan. Yang jelas ini sejajar mangkibai. Dan sejajar itu bukan kok tingginya, artinya bukan gini. Bukan apanya? Rapatnya enggak. Kalau ini kan tingginya saja, tapi maksudnya demikian, melebar. Wallahu alam. Ini kadang-kadang orang kan masalah lebarnya enggak, tapi yang benar masalah tingginya. Lebar itu gini, ini kan sejajar, ini salah, ini tingginya. Lebarnya adalah bebas, gini wajar lah, gini sedikit tidak apa-apa, yang penting apa? Tidak mengganggu yang lainnya. Namun tinggi rendahnya yang diperhatikan. Kalau sujud, depan belakangnya diperhatikan. Demikian. Wallahu a'lam. Wa kana yumkinu atau yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ard. Beliau benar-benar meletakkan hidungnya dan dahinya ke tanah, ke bawah maksudnya. Tidak harus tanah, nanti kalau ada keramik ya tidak apa-apa, ada sajadah juga tidak apa-apa, ada karpet juga tidak apa-apa. Ini karena sebagian orang sering kita singgung itu hadis-hadis itu tanah, hadis itu tanah.
maka sholat itu harus di tanah. Ini ada orang-orang yang berpendapat seperti ini. Mereka tidak mau memahami yang dimaksud art ini bisa saja tanah, bisa saja yang lainnya. Karena prakteknya Rasulullah juga pernah sholat pakai tikar. Kadang-kadang pakai sajadah kecil cukup untuk kepalanya. Para sahabat kalau sujud, kalau panas bajunya dilepas. Jadi untuk sujud. Ini menunjukkan pakai sajadah, keramik, marmer, tikar, karpet, semuanya adalah diperbolehkan. Yang jelas letakkanlah ini ke bawah, ke tempat sujud tadi, entah sajadah, entah yang lainnya, entah tanah langsung. Sekarang jarang, entah keramik dan lain sebagainya. Wa qala lil musii sholata, beliau pernah mengatakan kepada orang yang jelek sholatnya tadi, idza sajadta famakkin li sujudika. Kalau engkau sujud, benar-benarlah dalam sujud, artinya benar-benar nempel. Tidak sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak seperti itu. Allahu Akbar, nempel. Allahu Akbar, dikir, tenang. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan seperti itu, cepat-cepatan bukan. Ini sebentar lagi Ramadan. Seharusnya bulan untuk beramal sebaik-baiknya, tapi ada yang amalannya itu apa? Tidak sebaik-baiknya. Yang penting cepat. Ini sudah cepat. Setelah itu segera ngaji pakai speaker, mengganggu masjid yang lain. Oh, itu sudah selesai. Nah, kalau selesai kan mengganggu yang lainnya. Ini demikian. Wa fi riwayatin idza anta sajadta, kalau kamu sujud, fa amkamta wajhaka wa yadaik, maka engkau meletakkan, benar-benar meletakkan wajahmu dan kedua tanganmu, telapak tanganmu maksudmu. Jadi benar-benar harus, tidak sekedar gerambiang, nempel. Meskipun tidak dianjurkan jidatnya hitam, namun biasanya nanti lama-lama hitam biasanya, kecuali rajin gitu, dibenahi gitu. Ini lagi benar-benarlah ditempelkan. Ini hatta yatma'inna kullu admin minka ila maudhi'ihi, sehingga setiap sendi itu darimu itu tenang di tempatnya. Jadi mengambil posisinya dengan tenang. Tidak belum selesai mengambil posisi sudah pindah posisi, bukan. Wa kana yaqul, beliau juga mengatakan la sholata liman la yusibu anfuhu minal ard ma yusibu al-jabin. Tidak ada sholat, tidak sah sholat bagi orang yang hidungnya tidak mengenai tanah, mengenai tempat sujud, sebagaimana yang dikenai oleh dahi. Hendaknya ini selalu pengikut dahi. Dahinya nempel, ini nempel. Ini hendaknya diperhatikan. Bagaimana kalau sakit hidung? Nah, kalau sakit ya pengecualian. Kok sulitnya, masya Allah. Kalau sakit berarti pengecualian. Tidak mengapa. Namanya sakit, hidungnya sakit, dahinya sakit, dioperasi, tidak bisa nempel. Ya namanya sakit. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang tidak diberi beban kecuali sekedar kemampuannya saja tentunya. Ini mohon diperhatikan. Kemudian wa kana yumakkinu aidan rukbatayhi wa atrafa qadamai. Beliau juga benar-benar meletakkan rukbatayh. Jadi kedua lututnya. Kemudian ujung-ujung jari kakinya. Jadi tidak salah satu. Mungkin ujung kaki saja lututnya agak kurang nempel, diangkat. Orang push up itu, orang push up kan lututnya nggak boleh nempel. Mungkin mau gaya-gaya seperti intinya kurang gitu. Yang nempel cuma jari-jari kakinya, salah. Demikian juga kalau yang nempel cuma lututnya saja, salah.
Dan yang paling sering orang nempel lututnya dengan nempel yang benar, tapi kakinya sekedar nglambreh saja, sekedar enggak, benar-benar sepertinya ditekan gitu loh, benar-benar diletakkan. Ini tidak hanya di seolah-olah nempel, enggak, tapi benar-benar itu dianggap anggota yang perlu kita perhatikan. Ini. Wa yastaqbilu bi atrafi asabiha al-qiblata, dan menghadapkan jari-jari kakinya tadi ke kiblat. Jadi artinya jarinya kaki itu gini. Berdiri, ini ditekuk gini. Nah, kalau nempel gini kan nggak menghadap kiblat tuh nggak akan kuat. Kurang kesungguhannya. Jadi orang ketika kakinya nempel saja, itu kesungguhannya kurang. Kalau kesungguhannya benar itu dia akan menghadapkan ke kiblat jemarinya. Ketika menghadap ke kiblat otomatis ketekan. Itulah dimaksud makin benar-benar dalam sujud itu seperti itu. Jadi kakinya adalah ditempelkan, ujung-ujung kakinya sambil jarinya dihadapkan ke kiblat, ditekuk. Tidak mungkin kecuali dengan menekan. Intinya tidak sekedar nempel tapi benar-benar ditekan. Wa yarusu akibai, kemudian tumitnya ditempelkan, artinya ditempelkan kanan kiri, yarusu. Jadi ditempelkan tumitnya kaki kanan kiri, otomatis dengan ini kaki kanan dengan kaki kiri ditempelkan. Tentunya bukan lututnya, yaitu kaki-kaki, yaitu ujung kaki maksudnya. Wa yarusu akibai wa yansibu rijlai, kakinya ditegakkan. Wa amara bih, dan beliau merintahkan hal itu. Jadi kakinya tegak. Ya, kaki baik yang menyentuh tanah atau nanti pahanya juga tegak. Fahati sab'atu a'dha'in kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu 'alaiha. Inilah 7 anggota yang beliau gunakan untuk sujud. Beliau sandarkan untuk sujud. Beliau jadikan sandar al-kafan, 2 telapak, warukbatan, 2 lutut, berarti sudah 4, wal qadaman, 2 kaki, jari-jari kaki, jarinya banyak tapi dianggap kaki kanan kaki kiri, berarti sudah 6, wal jabhatu wal anfu, dahi dan hidung dihitung 1. Jadi semuanya tuh 7, karena Rasulullah ketika mengatakan 7, beliau mengatakan jabhah, menunjuk hidungnya, menunjukkan hidung bagian dari jabhah, hidung bagian dari ini apa, dahi itu sendiri. Wa qad ja'ala sallallahu alaihi wasallam atwain al-akhirain ka'atwin wahidin fi sujud. Beliau menjadikan kedua yang terakhir, yaitu al-jabhah wal anf dan hidung, seperti anggota yang satu dalam sujud. Haitsu qala, ketika beliau mengatakan umirtu an asjuda, wa fi riwayatin umirna an asjuda, aku diperintahkan, dalam riwayat lain kami diperintahkan untuk sujud ala sab'ati a'dhum, di atas 7 anggota, alal jabhati, dahi, wa asyara biyadi ala anfihi, beliau menunjuk hidungnya, berarti jabah dan hidung dihitung 1, wal yadain dihitung 2, berarti sudah 3, wa fil labdin al kafain, telapak, karena memang kalau ada yad secara bahasa Arab adalah telapak, bukan sampai lengan, bukan. Ini warukbatain wa atrofal qadamain, dan ujung-ujung jari kaki, semuanya 7. Wala nakfitu asyaba wa sya'ra,
Dan kami tidak memegangi, atau kami dilarang memegangi pakaian, wasya'ra, dan rambut. Ingat asyab dalam bahasa hadis dan zaman dahulu biasa bermakna kain. Jadi bajunya itu berupa kain gitu loh. Nah, namun sekarang sudah mulai tidak ada, hampir semua baju terjahit di bentuk tubuh. Kalau zaman dulu masih banyak yang bentuk kain. Bahkan dalam beberapa ibadah seperti haji, hendaknya kain. Demikian juga mayit, hendaknya kain. Rasulullah dibungkus dengan atau dikafani dengan tiga kain. Taub bahasanya. Demikian juga ketika orang bertanya pakai kain satu sholat boleh enggak? Berarti kain kan boleh. Kalau longgar hendaknya dikatakan untuk selimut, kalau kecil untuk bawahan sarung. Kalau kainnya kecil. Sekali lagi dulu biasa sekali asaub. Maka di antara efeknya nanti ketika sujud akan nempel di tanah. Beberapa orang enggan bajunya nempel di tanah, dipegangi. Jadi ketika sujud bajunya dipegangi, entah dengan satu tangan, entah dua tangan, biar enggak kotor. Apalagi sekali lagi dulu sholatnya kebanyakan sering di tanah langsung. Bahkan ada riwayat Rasulullah habis sholat itu dahinya ada lumpurnya. Maka ada beberapa orang berinisiatif eman bajunya ini dipegangi sehingga tidak menyentuh tanah. Ya kalau baju seperti sekarang ini yang dijahit ada kancing-kancingnya, kemungkinan nempel kan kecil. Kalau dulu kain itu mesti nempel ke bawah ujungnya, tidak mungkin tidak. Dari sinilah maka Rasulullah itu sukanya komis. Dalam riwayat sukanya komis, artinya baju yang berjahit, lebih mudah beraktivitas, kemudian juga lebih menutup aurat, kemudian juga mungkin tidak membuat kita abas, tidak pikiran lagi untuk megangi baju biar nggak kotor, nggak pikiran lagi, karena tidak mungkin kotor, karena ketika sujud baju kita tidak terkena tanah. Demikian juga rambut. Sebagian orang rambutnya panjang dipegangi. Ini. Oh, kalau dipegangi tidak boleh, diikat no. Diikat juga dalam hadis lain tidak boleh. Biarkan ikut sujud. Oh, nanti kalau sujud menutupi kepala nggak sah. Tidak harus menutupi kepala. Kalau kita sujud itu paling rambut di samping. Dan kalau enggak terlalu panjang enggak akan menutupi kepala. Kok kepala menutupi wajah ketika sujud enggak. Maka laki-laki boleh memanjangkan rambut tapi jangan seperti perempuan. Terlalu panjang. Ya mungkin bahu lah maksimal. Kalau panjang sekali akan dikatakan oh cewek. Orang tasabuh menyerupai cewek itu enggak boleh, enggak bagus. Jadi Allah melaknat laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Maka kalau punya kebiasaan seperti wanita, kita laki-laki kita hindari. Baik jasad, penampilan pakaian, baik tingkah laku, perilaku, semuanya kita hindari. Demikian juga wanita, hendaknya menghindari perilaku laki-laki. Baik perilaku adab istiadat atau pakai pakaian. Ini sebagian rambutnya panjang dipegangi. Dan di negeri banyak sekali gini kalau mau sujud. Ya kalau enggak mau ya pakailah topi. Pakailah kopiah. Pakailah ikat kepala. Meskipun tidak ada hadis yang sahih menurut sebagian ulama keutamanya sama sekali tidak ada keutamaan khusus tentang pakai tutup kepala. Namun kita katakan, sering kita katakan tasabuhlah dengan orang-orang yang mulia. Biasakan
modenya orang-orang yang baik, pakai topi, pakai baju koko, itu modenya orang-orang baik. Presiden, pejabat, gubernur, semua pembesar itu kalau resmi itu ingin yang rapi. Kalau negeri kita bahkan presiden berkopiah kan, topi nasional ini. Ini kebudayaan yang baik, mari kita ikuti. Kalau enggak mau, ya biarkanlah, jangan sibuk memegangi rambut ketika sujud. Bahkan biarkan ikut sujud. Biarkan rambut kita ikut sujud. Kalau demikian, ketika sujud, kadang-kadang orang melakukan memegangi bajunya, pakaiannya, kainnya biar nggak kena tanah. Sekarang jarang, zaman dulu mungkin. Kemudian juga memegangi rambutnya biar nggak kena tanah, biar nggak kena menghalangi dahi. Sebagian biar nggak menghalangi dahi. Kalau zaman dulu biar nggak kena tanah, biar nggak kotor. Semuanya abas, semuanya sia-sia, main-main, nggak perlu. Kita sujud dengan cara yang baik dan benar. Adapun efeknya kotor sedikit, maka wajar. Maka sering kita katakan sampai basah pun di masjid ada sop kosong, sop pertama ternyata bocor, yang benar itu tetap diisi. Jadi hujan nanti kita ketetesan dari atas, tidak apa-apa. Ini bukan dikosongi. Sekali lagi yang tempat basah tadi sebenarnya yang benar tidak mengapa. Jadi intinya kita ya bismillah, berusaha sebaik-baiknya dalam masalah semacam ini. Wa kana yaqulu idza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu arab. Beliau pernah mengatakan kalau seorang hamba sujud itu sujud bersamanya 7 anggota. Wajhuhu, wajah, wa kafah, 2 telapaknya, wa rukbata, 2 lututnya, wa qadamah, 2 ujung jari kakinya. Wa qala fi rajulin shala wa ra'suhu ma'kusun min waraihi. Beliau melihat ada orang sholat dan rambutnya terikat di belakang, diikat. Ini juga kebiasaan wanita. Min waraihi, dari belakangnya. Maka beliau mengatakan innama masalu hadza masalul lati yusolli wa huwa maktuf. Seperti orang yang sholat kedua tangannya di belakang, nggak ikut sujud. Artinya tercela, biarlah rambut itu ikut sujud, nggak usah diikat. Kalau takut menghalangi dahi pakai topi dan sebagainya, pakai kopiah, pakai kupluk, pakai tokiyah, pakai kolam suah. Ini. Sekali lagi beliau melihat orang seperti itu mengatakan, jadi ketika sujud itu orang sholat kok rambutnya diikat ke belakang. Beliau mengatakan ini seperti yang tangannya diikat di belakang itu loh. Padahal tangan itu seharusnya ikut sujud. Wa qala aidan dalika kibru syaitan, itu tempat duduknya syaitan. Orang yang posisi seperti itu nanti diduduki syaitan yang tangannya di belakang. Padahal kalau mengikat rambut sama dengan itu. Ya ini maq'adus syaitan. Ya ini mugharirun mugharrarun dhafruhu, mengikat rambutnya. Tidak usah diikat. Biarkan rambut terurai, biarkan rambut ikut sujud. Ini. Wa kana la yaftarisu dira'ai. Beliau tidak meletakkan kedua lengannya. Jadi ini enggak diletakkan. Enggak diletakkan di tanah. Di tempat sujud tidak. Bal kana yarfa'uhuma 'anil ard. Diangkat. Wa yubaiduhuma an janbai, dijauhkan dari lambungnya. Jadi diangkat ke kanan dan ke kiri.
hatta yabdua bayatu ibtaihi min waraih, sampai ketiaknya kelihatan putihnya. Jadi Rasulullah itu kalau sujud itu demikian, kemudian dilebarkan ke kanan ke kiri. Tentunya kalau sholat sendiri loh. Kalau jamaah ya secukupnya. Dijauhkan ke kanan ke kiri, dalam riwayat putih ketiaknya beliau kelihatan dari belakang. Jadi kalau nempel gini tidak mungkin, tapi mesti gini. Diangkat, dilebarkan. Wa hatta lau bahimat lau ana bahmatan aradat antamurra tahta yadaihi marot. Seandainya ada kambing yang mau lewat di belakang di bawah beliau, di bawah tangan beliau melewat sini, jadi lewat badannya. Kalau mau ada yang lewat kambing lamarot, dia akan bisa lewat. Artinya tinggi, benar-benar tinggi, tidak males. Ini seandainya ada kambing mau lewat, akan bisa lewat. Artinya benar-benar diangkat. Wakana yubalighu fi dzalika hatta qala ba'du ashabi, dan beliau benar-benar diangkat benar-benar tinggi sampai sebagian sahabat mengatakan in kunna lana'wi, kami merasa aduh gimana Rasulullah ini, gimana, kasihan, tentunya capek, tentunya berat. Mimma yujafi yadai, karena beliau benar-benar menjauhkan kedua tangannya anjan baih, dari sisinya, dari si badannya, di lambungnya jauh gini. Jadi kan akhirnya berat toh, agak berat kan, sampai sahabat mengatakan kasihan. Tentunya Rasulullah sangat capek melakukan hal tersebut. Idza sajada, ketika sujud. Jadi kami itu merasa kasihan. Kok sepertinya itu kok berat gitu. Namun semuanya sebenarnya kalau sudah dibiasakan, tentunya keberatan tersebut akan hilang, rasa ringan. Maka sebagian olahragawan kita lihat melakukan gerakan-gerakan yang begitu berat, namun mereka terasa ringan. Dan demikian dalam segala hal, banyak hal yang berat namun nanti terasa ringan dengan kebiasaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar atau pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah dimanapun Anda berada. Demikian sedikit tentang sifat-sifat sujud atau bagaimana posisi sujud yang dianjurkan, yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita lanjutkan, masih sedikit satu poin gitu, ataupun nanti kita lanjutkan juga tentang zikir-zikir sujud tersebut pada kesempatan mendatang. Bi'nillahi ta'ala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.